Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kembali lagi kita di dalam program kita Resing 2. Renungan singkat Sabtu, saudara. Renungan singkat hari Sabtu. Merdeka, 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 ya kan? Sekarang kita ada bulan Agustus, saudara. Bulan kemerdekaan. Nggak terasa ya saudara, kita udah berada di dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia, saudara. Begitu luar biasanya Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka selama berapa tahun ya tuh, saudara ya? Indonesia pertama kali merdeka tahun 45. Sekarang tahun 2023. Berarti Indonesia sudah merdeka 78 tahun, saudara. Iya kan? 78 tahun ya. Wow, luar biasa ya. Indonesia merdeka sudah 78 tahun. Begitu luar biasanya, saudara. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan atas Indonesia. Iya kan? Begitu luar biasanya, saudara. Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing juga, ya kan? Nah, saudara, karena ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita akan membahas soal merdeka, saudara. Tapi di sini merdekanya itu bukan untuk merdeka dalam jasmani, tapi kita akan bahas tentang merdeka di dalam kerohanian, di dalam Kristus, saudara. Jadi di dalam bulan Agustus ini kita akan belajar merdeka dalam hal apa saja sih di dalam Kristus. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada hari Sabtu ini ya Bapa. Kami mau merenungkan firman Tuhan mengenai kemerdekaan apa saja yang Kau sediakan buat hidup kami ya Bapa. Biarlah kami terus belajar firman Tuhan, supaya iman kami terus bertumbuh, iman kami terus kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati renungan kami yang singkat ini, biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap orang yang mendengarkannya ya Bapa. Biar kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa hadirat-Mu kami rasakan saat ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu ini agar apa yang keluar merupakan sebuah kebenaran firman Tuhan dan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami yakin dan percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi ada jalan Tuhan yang luar biasa. Ada firman Tuhan, ada teguran, ada nasihat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, saat ini saya beri judul renungan kita, merdeka dari ikatan dosa atau daging, keinginan daging, saudara.
Yesus kita itu memberikan kemerdekaan, saudara. Pada dasarnya, orang-orang, kita semua, pada dasarnya ingin merdeka, saudara. Betul ya? Indonesia pun pada saat penjajahan begitu bertahun-tahun, ratusan tahun dijajah, Indonesia mau merdeka. Kita semua orang mau merdeka. Nggak ada yang mau dipenjara kan, saudara? Nggak ada yang mau dibelenggu. Nggak ada yang mau diikat kan, saudara? Kita semua mau bebas. Betul ya? Pagi zaman-zaman sekarang ya kan, orang pengennya bebas berpendapat, bebas demo ya kan. Begitu luar biasa memang Indonesia ini ya. Semua bisa meluapkan aspirasinya, saudara. Jadi kita bersyukur tinggal di Indonesia ini. Begitu luar biasanya demokrasi di Indonesia ini, saudara ya kan. Kita buka dulu pembacaan Alkitab kita, saudara. Di dalam Yohanes 8 ayat 33 sampai 36. Yohanes 8 ayat 33 sampai 36. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berdosa, yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, lihat saudara, di ayat 33 dibilang, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah kok menjadi hamba siapapun, saudara. Jadi mereka tidak sadar, kadang-kala kita nggak sadar, saudara. Kadang-kala kita berpikir kita nggak menjadi hamba siapapun kok, kita nggak memperhamba siapapun, kami hanya hamba Tuhan gitu kan. Tapi lihat kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, saudara. Jadi ketika kita masih berbuat dosa, di sini Yesus bilang kita menjadi hamba dosa. Kadang-kadang kita nggak sadar ya kan. Anak-anak muda, bapak-bapak merokok ya kan. Dia pikir nggak masalah kok merokok. Padahal itu dosa, saudara. Nggak apa-apa kok nonton-nonton tayangan-tayangan cabul, tayangan-tayangan pornografi, saudara. Itu udah biasa kok. Itu tipuan iblis, saudara. Kita ngomongin orang, udah biasa kok gitu kan. Gosip-gosipin orang, jelek-jelekin orang, saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar kita itu sudah menjadi hamba dosa, saudara. Kita lihat di ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yes, luar biasa, saudara. Yesus kita memberikan solusi. Ketika menjadi hamba dosa, hamba itu tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Oleh karena itu Yesus mati di kayu salib, saudara. Untuk apa? Untuk memindahkan kita dari hamba dosa menjadi anaknya Yesus, anak Allah, saudara. Kita diangkat menjadi anak. Jadi dia 36, apabila anak itu Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, saudara. Merdeka dari apa? Ya dari dosa. Merdeka dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kedagingan, saudara. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar bahwa
Segala sesuatu yang berhubungan dengan daging, keinginan daging itu adalah sama dengan dosa, saudara. Karena ujung-ujungnya buahnya itu maut, buahnya itu binasa. Jadi Yesuslah yang memerdekakan kita, saudara. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya beroleh selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi kita imani, kita bersyukur, kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan. Dan di sini dibilang kalau Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, bukannya bohong-bohongan merdekanya, saudara. Bukan setengah-setengah, tapi full, benar-benar merdeka. Harusnya seperti itu, saudara. Tidak ada lagi ikatan-ikatan dosa dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita nggak sadar. Kadang-kala ada orang-orang yang tidak mengerti, tidak sadar akan kebenaran, sehingga orang-orang itu bisa terikat dosa, bisa terikat keinginan-keinginan daging, saudara. Bahkan orang-orang percaya ya, orang-orang yang sudah mengenal Yesus, percaya cinta Yesus, saudara, masih bisa berbuat dosa, hidup di dalam dosa, saudara. Ya kan? Maka kita harus mengerti, saudara. Mari kita belajar saat ini sebenarnya apa aja sih gitu. Faktor-faktor orang itu bisa terikat dosa, bisa terikat kedangingan, saudara. Yang pertama yaitu karena ada dosa keturunan, saudara. Ya kan? Kutuk keturunan. Misalkan orang tuanya hidup dalam perzinahan, orang tuanya kawin cerai, saudara. Jangan-jangan dosa itu, kutuk itu turun ke anaknya, saudara. Akhirnya anaknya juga terikat dosa. Akhirnya anaknya juga hidup dalam perzinahan. Anaknya juga kawin cerai, saudara, ya kan? Itu harus dipatahkan, saudara. Harus dihancurkan oleh darah Yesus. Supaya kutuk keturunan itu tidak turun ke bawah terus, saudara, ke anaknya, ke cucunya. Ada juga yang mungkin orang tuanya terikatan pornografi. Dosa itu turun ke anaknya, saudara. Terus ada yang bilang, wah gak adil dong. Anaknya gak berbuat apa-apa tapi kok kena dosanya dari orang tua, saudara. Kadang ada yang bilang seperti itu kan. Ah gak adil ah. Coba nih, kita pikir ya, saudara ya. Kan dalam firman Tuhan juga bilang, anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Betul ya, saudara? Kita lihat, itu kan tadi orang tua yang terikat dosa. Tapi ada juga orang tua yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anaknya pun diberkati, anaknya tidak meminta-minta, saudara. Apakah itu adil, saudara? Adil, ya kan? Giliran berkat aja adil, ya kan? Giliran dosa dibilang nggak adil. Itu adil, saudara. Kalau orang tuanya hidup benar, anak cucunya akan diberkati. Tapi kalau orang tuanya tidak benar, hidup dalam dosa, ya adil juga. Anak cucunya itu bisa dalam dosa juga, saudara. Maka hati-hati dalam hidup ini. Apalagi kita sebagai orang tua, saya pun sebagai orang tua, saudara, kita mau belajar. Kita harus patahkan dosa-dosa jika masih ada dalam dosa, saudara. Kita hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Amin, saudara. Ya kan ada juga orang tua yang terlibat, yang datang kepada kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun, saudara. Anaknya menjadi korban, saudara, ya kan. Anaknya menjadi terikat pada dosa.
terikat pada kuasa-kuasa kegelapan. Ini kasihan anaknya yang ikut kena imbasnya, saudara. Jadi yang pertama, orang bisa terikat dosa yang pertama karena dosa keturunan dari orang tuanya, saudara. Yang kedua, terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kalau yang kedua ini orangnya langsung, saudara. Kalau tadi dari orang tuanya, kalau ini orangnya langsung datang kepada dukun-dukun, datang kepada orang-orang pintar, mengikat perjanjian dengan kuasa-kuasa roh-roh jahat, kegelapan. Ya kan, akhirnya dia mengikat mereka sendiri, mengikat hidupnya sendiri kepada kegelapan, saudara, dosa-dosa. Ada orang yang mau jadi kaya, cepat kaya, datang kepada dukun, saudara. Pasti kalau kita datang kepada setan, pasti ada tumbalnya, ya kan. Ada juga yang orang datang untuk bisa kebal gitu kan, ditusuk nggak mempan, saudara. Dibacok nggak mempan. Ada itu, saudara, ya kan. Biar dia kuat gitu. Ada juga yang mau jadi kaya syaratnya harus kawin cerai, saudara. Kawin cerai 12 kali. Harus itu syaratnya. Waduh, ngeri, saudara. Kalau kita berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, hidup kita tidak akan beruntung. Hidup kita akan sial terus, saudara, ya kan. Makanya jangan pernah datang kepada dukun-dukun, setan-setan, saudara. Yang ketiga, kenapa orang bisa terikat kepada dosa? Yang ketiga, karena kepahitan hati, sakit hati, kecewa, benci, dendam, saudara, dan sejenisnya. Kadang-kala ada anak yang kecewa karena orang tuanya cerai, ada kepahitan hatinya, saudara. Dia lari kepada narkoba, minum mabuk, judi, saudara. Main-main perempuan, pornografi, perjinahan, percabulan, saudara. Gara-garanya apa? Kepahitan hati, sakit hati, kecewa, dendam. Dia nggak ngerti harus datang kemana, akhirnya datang ke pada kenikmatan daging, saudara. Mereka nggak ngerti soal kebenaran. Akhirnya mereka seperti itu. Bukan hanya anak-anak, bukan hanya remaja, pemuda, saudara. Orang-orang tua pun sama zaman sekarang. Mau laki-laki atau perempuan, ya kan, saudara. Jadi kita harus jaga hati. Di dalam firman Tuhan dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena di dalam hati terpancar kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi kita harus jaga hati kita. Supaya jangan sakit hati, jangan tawar hati. Akhirnya gara-gara itu kita menjadi orang-orang menjadi terikat akan dosa, saudara. Jadi kita belajar, saudara. Jika ada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, jadi kita bisa ngerti kenapa mereka terikat dosa. Solusinya gimana, saudara? Caranya gimana kita untuk merdeka dari ikatan dosa dan daging tadi? Yang pertama, kita harus bertobat. Bertobat berbalik kepada Yesus. Kalau di antara saudara ada yang belum terima Yesus, sekarang bertobat, saatnya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara. Karena hanya dengan kasih karunia-Nya Yesus, anugerahnya Yesus, pengorbanannya, ada keselamatan. Sehingga kita dibersihkan, kita dilepaskan oleh ikatan-ikatan dosa. Kita merdeka.
hidup dalam anugerahnya, saudara. Saat ini waktunya kita bertobat, saudara, bukan suatu kebetulan. Bertobat, berbalik kepada Yesus sungguh-sungguh. Yang belum terima Yesus, ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara. Yang kedua, caranya untuk merdeka. Bangun hubungan dengan Yesus di dalam doa dan dalam firman Tuhan, saudara. Agar iman kita terus bertumbuh, iman kita terus kuat, iman kita terus teguh. Sehingga kita dapat mengalahkan dosa-dosa dan keinginan-keinginan daging, saudara. Ketika kita sudah bertobat, terima Yesus, sungguh-sungguh dalam Yesus, kita bangun hubungan dengan Yesus, saudara. Nah, salah satunya ini yang saya rindukan, saudara. Ada program baca Alkitab setiap hari, dan juga ada renungan singkat setiap Sabtu, saudara. Ini kerinduan saya untuk kita terus bangun hubungan dengan Yesus dalam doa dan dalam firman Tuhan, saudara. Supaya Yesus juga mau ngomong buat kita setiap hari. Ini juga buat saya, saudara. Saya pun terus membangun hubungan dengan Yesus. Supaya saya juga makin kuat. Supaya kita sama-sama, saudara. Di akhir zaman ini semakin kuat iman kita, ya kan? Yang ketiga, ketika kita sudah bertobat, terima Yesus, bangun hubungan dengan Yesus, kita harus berjuang, saudara. Karena iblis gak mungkin diam aja. Iblis pasti akan ganggu kita, saudara. Maka yang ketiga, kita harus berjuang untuk selalu hidup dalam firman Tuhan dan kehendaknya. Karena iblis pasti akan terus ganggu kita supaya kita keluar dari firman Tuhan, saudara. Kita harus berjuang, tolak pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran dosa. Tinggalkan, jauhkan, saudara, hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Misalkan suatu tempat, kebiasaan-kebiasaan, bahkan orang-orang, mungkin teman-teman kita yang berdampak buruk, yang merusak kita, saudara, kita tinggalkan saja. Kita jangan dekat-dekat, berteman tetap, berkomunikasi tetap, tapi jangan terlalu dalam, saudara, jangan terlalu dekat. Nanti kita akan terbawa. Karena dalam firman Tuhan dibilang apa, saudara? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kita merusak kebiasaan kita yang baik dari pergaulan yang buruk. Ya kan? Jadi kita harus berjuang, saudara. Memang hidup itu perjuangan. Kita harus kalau kita mau merdeka dari ikatan dosa, dari hidup dalam dosa, dalam kedagingan, kita harus berjuang, saudara. Gak bisa kita, udahlah, saya udah terima Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Betul, Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi kita perlu berjuang. Karena apa, saudara? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi daging kita lemah. Begitu mudahnya jatuh dalam dosa, saudara. Kita harus berjuang di dalam Roh Kudus. Yang keempat, dan yang terakhir, saudara. Yang keempat, ubah fokus kita kepada perkara-perkara yang di atas. Jadi fokus kita dirubah. Bukan yang perkara-perkara di dunia ini, saudara. Fokus kita bukan hanya untuk cari duit, saudara. Bukan cari kekayaan, cari kedudukan, cari jabatan. Bukan. Tapi yang kita ubah, kita fokuskan dalam hidup kita itu apa? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi berkat. Membawa damai, membawa sukacita. Menjadi teladan. Memberitakan Injil Kristus. Itu harusnya fokus dalam hidup kita. Biar kita sama-sama melayani Tuhan, saudara. Menjadi berkat. Kita pakai media sosial kita. Kita pakai WhatsApp kita, update status yang membangun. Update status yang memberitakan firman Tuhan.
menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau di akhir zaman ini, biar kita semakin semangat. Kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Kalau masalah-masalah kecil ya nggak usah digede-gedein ya kan. Nggak ada untungnya, saudara. Yang adanya rugi. Masalah-masalah kecil nggak usah dibesar-besarkan. Tapi firman Tuhan itulah yang kita besar-besarkan, saudara, dalam hidup kita, ya kan. Jadi cara kita untuk merdeka dari ikatan dosa dan daging itu yang pertama tadi apa? Bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, bangun hubungan, saudara, dengan Yesus dalam doa, dalam firman Tuhan, dalam saat teduh. Beribadah setiap hari Minggu. Jangan kita bolong-bolong, saudara. Yang ketiga, berjuang untuk selalu hidup dalam firman Tuhan dan dalam kehendak-Nya. Dan jangan lupa juga terus kita sama-sama mendengarkan setiap hari firman Tuhan ini, saudara, ya kan. Bass ataupun racing to ini, saudara. Yang keempat, ubah fokus kita menjadi perkara-perkara di atas perkara-perkara di mana Yesus tinggal di sorga. Nah, sebagai ayat terakhir, saudara, ayat penutup, kita buka di dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Jangan sampai kita telah dimerdekakan tapi kita menyalahgunakan kemerdekaan itu, saudara. Jangan sampai kita malah kembali lagi kepada ikatan-ikatan dosa, hidup dalam dosa, saudara. Tetapi di sini bilang, tapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wow, luar biasa, saudara. Tuhan kita Yesus Kristus. Kita itu dipanggil untuk merdeka. Jadi merdeka itu bukan suatu pilihan, saudara. Tapi itulah panggilan kita, salah satu panggilan kita dalam hidup ini. Untuk merdeka dari dosa. Untuk merdeka hidup dalam firman Tuhan. Dan untuk merdeka untuk melayani Tuhan, saudara. Dimanapun saudara Tuhan tempatkan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan. Jadilah berkat, saudara. Jadilah saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam renungan singkat di hari Sabtu ini, ya Bapa. Kami belajar untuk bisa merdeka dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan keinginan-keinginan daging kami, ya Bapa. Saatnya juga hamba-Mu berdoa, jika ada saudara-saudara yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau berdoa untuk saudara, biar saudara juga membuka hati saudara, supaya Yesus masuk ke dalam hati saudara, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Tuhan Yesus, jika ada yang mendengarkan saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang belum menerima Yesus, aku berdoa, hamba berdoa, ya Bapa, yang Kau teguhkan supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, Tuhan. Dan mereka, biar Roh Kudus bekerja atas mereka, ya Tuhan, menjadikan percaya sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Biar kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dapat mereka terima juga ya Bapa bersama-sama dengan kami. Sehingga jika ada ikatan-ikatan dosa, biar Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu ya Yesus. Lepaskan kami dari ikatan-ikatan dosa keturunan, kutuk-kutuk keturunan, akar kepahitan ya Bapa, kepahitan hati, dendam, amarah, benci, bahkan kami yang sudah sempat datang kepada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, kami mau lepaskan kuasanya oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang terikat dosa, terikat kuasa-kuasa kegelapan roh jahat, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, kuasa darah-Mu Yesus yang luar biasa itu bekerja atas setiap kami. Sehingga kami hidup merdeka di dalam Kristus, hidup merdeka, lepas dari dosa, lepas dari hidup dalam dosa, dalam kedagingan ya Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus juga berkati Indonesia ini ya Tuhan. Di hari kemerdekaan yang ke-78, Tuhan yang terus memberkati Indonesia ini. Di dalam tahun-tahun politik, pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, semuanya Tuhan berkati. Agar semuanya dapat berjalan aman, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan pemimpin-pemimpin yang terpilih merupakan kehendak-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang akan beraktivitas. Tuhan berkati kami semua. Dalam keluarga kami, pekerjaan usaha kami, Tuhan berkati kami semua. Dalam pelayanan ya Bapa, biarlah kami semua bersatu di dalam Kristus. Hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang kami muliakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara yang terus bersama dengan kita dalam renungan racing to ini, renungan singkat hari Sabtu. Jika renungan ini menjadi berkat, menjadi bisa belajar, boleh saudara yang belum subscribe, boleh subscribe, di like, di komen boleh, ceritakan pengalaman saudara, atau bertanya, atau apapun, boleh komen saudara. Dan juga share jika ada teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkannya saudara. Haleluya. Sampai di sini dulu renungan kita pada hari Sabtu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.